Untuk menjawab pertanyaan Bro Rahmat ya mengenai kenapa fire gold terjadi kenaikan saat ini. Jadi saya coba jelaskan. Pertama, kenapa market terjadi pelemahan di area sini dan naik ke atas? Alasan utamanya itu ada di time frame weekly. Nah, jadi pada time frame weekly di sini ada base rally, mana base-nya ini menjadi demand untuk sebagai penahan. Nah, jadi kenapa di W1 ataupun di D1 tadi tidak mampu turun? Alasannya di W1 candlestick arah sell ini tak mampu break base dari demand ini tadi. Oleh karena itu dia berpeluang masuk ke zona re-entry, menjemput MA5 MA10 high. Nah, pada time frame D1 jawabannya apa yang dikatakan oleh market di sini pun sama. Ya, di sini dia membuat drop base. Nah, untuk dia melanjutkan, kalau seandainya dia ini membuat base drop, syaratnya dia harus memecahkan base support dari base ini terlebih dahulu. Nah, makanya dia terjadi bukannya base drop, malahan yang terjadi adalah drop base rally. Nah, alasan dia kenapa tidak terbentuk base drop ialah pada support yang di sini. Pak, support dari candlestick ini ya awal mula terbentuk base tidak mampu dipecahkan atau di clean break ke bawah oleh candlestick sell ini. Nah, itulah karena yang menjadi penyebab kenapa penurunan tidak terjadi. Disokong dengan di time frame weekly adanya base pula yang menahan. Nah, selanjutnya, jadi bagaimana cara ngambil peluangnya kalau terbentuk seperti itu? Tentu kita menunggu batal dari arah sell ini, karena ini CS arah sell, arah awal sell. Tentu kita menunggu dia menjadi batal terlebih dahulu. Nah, re-entry dia terletak di candlestick ini. Ini saya letak vertical line. Candlestick buy ini yang pertama kali menyentuh. Nah, kita filter. Nah, di 4. Jadi kita hitung 4 batang candlestick ke kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nih di candlestick base ini tadi. Nah, jadi pada masa candlestick ini ya, tentu jika dia tetap mau turun mestilah ada arah sell yang membuat ini batal. Nah, dan ternyata tentu syaratnya ya terlebih dahulu nih nampak trend line yang saya letak nih. Trend line ini adalah base ini ataupun supply. Jika dia mau membatalkan, intinya dia mau turun, dia ini tidak boleh dipecahkan. Dan ternyata di sini dipecahkan, terbentuknya clean break buy atau high. Nah, disitulah mengapa re-entry di sini berpeluang besar valid. Nah, sekarang kita tengok pada candlestick setelahnya ya, kita geser ini ke sini. Nampak candlestick buy-nya ini close di D1 ini telah memecahkan sell ini, tapi tidak clean break. Ya, clean break itu dikatakan seperti ini. Pak, kotak ini kan base. Ini kotak yang candlestick supply ini yang saya tandain. Baru dikatakan clean break ialah candlestick buy-nya close di atas candlestick ini.
Pak nih sebenarnya panah nih ke sini ya. Nah ini yang ngebreak, clean breaknya terjadi. Nah jadi setelah, ntar kita geser dulu biar tidak membingungkan. Oke, situ ya. Clean break di situ terjadinya. Nah, jadi ini candlestick D1. Sekarang kita turun ke Hespo. Pak, bermulanya candlestick D1 tadi di saat candlestick sebelumnya tadi itu close di candlestick ini, dimana sebelumnya telah terjadi clean break buy ya, clean break buy, dan formasi secara BBMA ini masih CS arah kuku buy. Nah jadi di re-entry inilah, karena telah ada konfirmasi clean break buy, maka re-entry dari arah, saya tengokin nih, arah awal sell ini tadi itu telah batal. Nah jadi karena terbentuk higher high atau struktur buy ataupun clean break buy, maka kita menunggu peluang di sini re-entry. Sekarang kita filter karena ini CS setelah membuat CS arah kuku buy, CS set ini yang menyentuh area re-entry, makanya kita letak ini di sini. Nah, turun kita ke time frame H1. Pada time frame H1 nampak di sini sejalan, hitung 1 2 3 4. Nah, di sini shadow ini merites area demand zone di area sini. Disokong adanya demand zone. Selanjutnya di sini pun kita ada nampak struktur buy itu telah terbentuk. Ini clean break pertama kali terbentuk di area sini. Pak, clean break naik, di sini ada base juga nih. Nampak? Nah, jadi turun di sini re-entry tadi, ini poin entry kita di demand zone. Nah, dengan terbentuk clean break tadi, ini nampak bermula clean break tadi itu di sini. Maka terkonfirmasi, nampak trendline. Nih, tengok di H4. Nah, itulah alasan kenapa dia melakukan kenaikan. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa setelah terjadi clean break tentu peluang market untuk retest di area clean break itu sangatlah kuat. Itu dia SOP yang akan kita pakai. Pak, ini clean break ya, ini yang di break, ini yang menjadi candlestick breaknya, breakoutnya. Nah, ini kenapa di sini turun sampai sini? Itu jawabannya di time frame kecil sangat jelas. Coba kita perhatikan. Kita tandai kotak kecil nih. Nah, turun. Pak, di sini ada base yang menunggunya. Ya. Tentu ada clean break yang saya katakan tadi nih. Saya kecilkan lagi. Nampak? Ini meretest area clean break di sini tadi. Nah, itu dia. Setiap terjadi clean break, dia akan diretest oleh market nantinya. Itu kuncinya. Sekarang lihat, begitu banyak base yang menahan dia untuk turun. Ya. Di sini jelas. Oke. Nah, jadi area target dia untuk kenaikan adalah di kawasan clean break yang ini. Makanya saya letak di sini PO sell limit.
karena di sini support yang kuat. Nah, terbentuk clean break itu terjadi pada candlestick yang ini. Nampak? Nih, candlestick sell yang panjang. Itu yang terjadi clean break. Makanya saya letak di sini ada pending order, ya. Ada jejak yang ditinggalkan di area situ. Makanya saya pending order sepanjang ini. Karena setelah saya filter di time frame kecil, area ini pun ada clean break yang kemungkinan dia untuk retest ke atas baru turun. Karena apa, di sini adanya juga supply yang masih fresh. Makanya saya letak SL di area sini. Oke, saya jelaskan kenapa saya PO sell di situ. Setelah kita nampak clean break tadi, ya, di sini ada base jejak order yang dia tinggal. Di sini support yang kuat, clean break terbentuk, lower low. Karena adanya supply di sini yang fresh, maka saya letak pending order di sini. Nah, jadi setelah saya letak di sini, pun di sini saya melihat adanya clean break terjadi yang belum lagi di retest oleh market. Pak, dia naik, belum di retest area ini. Nah, di sini dia tinggal jejak dengan bentuk drop base drop, ataupun kita bisa bilang ini supply zone. Ya. Jadi masih berpeluang dia di area 2 area ini untuk meretest nantinya. Makanya saya letak SL di atas sini dan sell di sini dan tidak banyak layer. Itulah alasannya, karena agak berjauhan. Ya, Pak, clean break. Karena ini belum ada retest, nanti market akan retest. Itulah kenapa saya tunggu sell limit di sini. Dan di sini juga ada clean break, belum ada di retest. Saya pasang sell limit juga di area sini. Nah, untuk lebih mengukuhkan supaya teman-teman paham, saya jelaskan dari sini. Di sini terbentuk clean break ataupun engulfing, ya. Ini engulfing. Nah, di sini ada base yang telah di breakout oleh candlestick ini. Terjadi clean break. Nah, clean break di sini, kenapa di sini dia tidak naik dan turun sampai sini? Alasannya itu adalah di sini masih ada lagi clean break juga. Oleh karena itu dia meretest ke atas dulu, ditahan oleh MA510 high dan barulah dia turun. Oke, itulah dia alasannya. Jadi secara garis besarnya, ya, kita tengok di D1, kenapa di kawasan ini, zona ini terjadi penurunan. Itu di W1 weekly kita nampak adanya supply yang menahan di area sini. Nah, jadi di area sini, jika tetap mau kenaikan, syaratnya W1 ini harus memecahkan, terjadi clean break ke sini, candlestick buy breakout ke atas ataupun clean break. Nyatanya dia tidak mampu melakukan breakout ke atas ataupun clean break tadi. Nah, sejalan dengan ada yang menahan di situ tadi, area resisten, di time frame kecil ada setup yang dia buat. Makanya sejalan ada clean break, berarti struktur sell sedang dibuat. Nah, alasannya kenapa market sampai di area sini, pucuk sini, ini nampak saya tandain nih. Oke, kita hidupkan horizontal line. Ya, kita tengok ke kiri. Mesti ada clean break yang di retestnya. Nah, di sini. Oke. Clean break terjadi. Ya, candlestick ini ditelan oleh candlestick ini. Untuk jelasnya di time frame kecil nanti nampak dihampat ke bawah. Nah, di sini dia tinggal jejak order di sini. Sekarang kita pindah, ya,
Bagaimana cara kita tahu kenapa di sini pucuknya maksimal dia retest ke atas dan turun setelah itu? Sekarang kita tengok di expo. Jawabannya nampak ketika kita tukar time frame. Oke, di sini. Nampak? Pada time frame ini di sini terjadi clean break oleh candlestick sell yang ini. Pak, clean break. Nah, dia naik ke atas nih yang saya hidupin tadi. Dia naik ke atas, dia menyebut ada supply di sini. Ya. Bersih, belum pernah di retest oleh market ke atasnya. Nah, satu lagi, jika kita perbesar, kenapa di area itu dia terjadi penurunan pada di D1-nya tadi? Karena di sini pun ada clean break. Nampak? Tengok nih. Guys, candlestick buy ini di break oleh candlestick sell ini. Nah, candlestick sell ini pun di break, tidak juga retest. Nah, makanya di sini dia meninggalkan jejak order untuk sell. Kalau seandainya waktu itu saya ada sell, cuman udah saya cut profit ya, itu saya sell alasannya karena itu, dan SL saya letak di sini waktu itu di atas supply yang ini. Nah, itu dia alasannya. Turun lagi kita ke H1 biar kita nampak secara sub entry-nya. Kita tengok clean break itu tadi. Nih dia. Oke. Disinilah jejak yang dia tinggal, ada supply yang press. Nih. Oke. Nampak ya? Itu jejak yang dia tinggal. Nah, karena ini yang masih press, kenapa bukan ini yang dia retest? Karena ini setelah di break nih, clean break ya, clean break lower low, ini dia yang meretest. Nah, jadi yang ini yang belum pernah di retest. Oke. Clean break ini yang belum di retest. Nih. Ini kalau kita turun time frame kecil ya, di break sama candlestick ini ya, sama candlestick ini belum lagi dijemput, dan ini menjadi supply yang press. Itulah alasannya kenapa. Coba kita geser lebih dahulu, ini coba perhatikan, kita tengok nih, di sini dia. Nampak? Dia pas di area pucuk nih. Nah, oke. Ini dia area yang dia sentuh. Pertama retest, ini retest lagi. Inilah dia area pucuknya. Kenapa dia sampai di situ? Pak, dua harga ini tadi yang saya tandain. Itulah alasan clean break itu kenapa perlu kita perhatikan. Saya jelaskan lagi di sini. Baru dia membuat setup. Makanya pertama dia datang. Jadi caranya, pertama dia datang, pastikan terlebih dahulu kalau mau entry di time frame semasanya di sini nantinya. Ini yang retest pertama kali, pastikan terjadi clean break dulu. Ini contohnya, clean break. Ini dia retest, clean break. Ini yang retest. Ya, lower low, nampak? Tes. Nah, di sini hal yang sama pun berlaku nih. Pak, di sini dia buat nih clean break lower low, ini dia retest. Secara PBMA pun re-entry di area demand yang di break ataupun support yang menjadi clean break tadi, dan dia retest dan terjun lagi pun. Nampak alasan dia kenapa sampai sini dia turun, bukan langsung
membuat kejatuhan ke bawah. Kenapa dia mesti retest dulu ke atas? Mesti ada lagi order yang dia tinggal. Nih coba kita perhatikan, kita hidupin kotak ini, tengok di time frame Hespo. Nampak? Di Hespo nampak? Berlaku clean break lagi. Clean break. Ini dia retest. Nah, jadi kenapa dia naik ke atas ini? Karena di sini ada lagi clean break. Nah, coba tengok dulu sebelum saya turun ke H1, kita tengok di D1 area ini. Oke, tengok di D1, Pak. Dia sejalan dengan re-entry BBMA. Ya. Ini arah awal sell, ini re-entry-nya. Nampak? Jadi kalau seandainya kita entry di kawasan ini sell, SL kita ya di atas ini. Ketika dia terjadi breakout buy, tentu secara otomatis supply yang sebelah kiri ini tadi batal juga dengan keluarnya candlestick buy. Tapi karena dia setupnya dan sejalan untuk sell, struktur sell pun terbentuk di time frame semasa ini. Oke, sekarang kita turun ke H1 dulu untuk memastikan kenapa dia sampai naik ke atas itu. Coba tengok. Nih. Nampak? Di sini dia meninggalkan jejak order lagi. Engulfing, rally, base rally. Ya. Di sini ada base yang dipecahkan. Pak. Struktur lower low. Lower low. Ya. Lower low terbentuk. Tapi market tidak lagi menjemput ke area situ. Belum menjemput. Nah, sampai masa dia jemput, boom, dan dia terjun berkali-kali dia retest. Dan dia terjun setelahnya. Pak, terjun. Nah, sekarang kita lihat. Di sini dia ninggalkan jejak order. Di saat dia breakout ini, support ini, key level ini, ya, di sini ada jejak yang dia tinggal. Di time frame kecil itu lebih nampak jelas. Sekarang kita turun di time frame kecilnya, M30. Oke, M30 pun nggak jelas. Kita turun ke M15 sebab di situ ada shadow, jejak yang dia tinggal. Nah, ini dia. Di sini terjadi clean break, nampak? Ingat ya, bukan candlestick yang momentum nih yang menjadi acuan clean break. Clean break ialah low-nya pun harus di break. Jadi yang baru nge-break low-nya itu ialah candlestick ini. Nah, di sini dia tinggal jejak. Jejak ini ataupun base ini atau supply ini tidak lagi di retest. Nampak? Dia naik, tidak di retest, dia naik, tidak juga sampai ke area supply yang ini. Oleh karena itu, di saat dia sampai di sini baru dia retest. Boom. Dapat jemput order 1 dan perhatikan di H1. Nah, ini dia. Makanya jika kita dapat order di sini clean break, sebaiknya SL tuh ya di atas sini, resisten. Karena seperti ini adanya shadow ini ialah mungkin ada pengaruh news. Kalau bisa di atas supply ataupun resisten yang terdekat yang mana teman-teman sanggup untuk cut loss ataupun SL-nya di kawasan itu. Oke. Atau bisa juga letak di area sini. Coba saya ambil nih, resisten dari candlestick engulfing ini ataupun high lah, high dari candlestick engulfing yang dimatikan ini, key levelnya yang di breakout. Oke, coba perhatikan, gak dijemput kan?
Nah, jadi antara itu tinggal dipilih. Yang jelas strukturnya kita pahami terlebih dahulu. Ada clean break, itulah poin untuk kita entry. Ini pun terjadi lagi, dapat sedikit peluang nih di sini. Contoh support ataupun key level ataupun demand, clean break oleh candlestick ini, ya. Clean break terjadi, retest dan terjun, ya Pak. Clean break, ya. Untuk lebih jelas ambil ini dulu nih, perhatikan support lower dari candlestick buy itu dimatikan oleh candlestick sell di breakout clean break. Nah, di retest dan dia terjun. Oke, tentunya di time frame kecil, ya, di kawasan ini kita entry, ini mesti ada base yang dia buat di situ ataupun supply. Nah, jadi kenapa alasan dia sampai naik sini tidak teruskan penurunan? Karena base yang ini telah di retest ketika dia sampai di sini. Oleh karena itu dia masih melanjutkan kenaikan menjemput base yang ini. Clean break yang ini, key level yang ini yang dia jemput, dan di sini base yang menjadi acuan dia untuk entry kita. Baru dia lanjutkan penerjunan, ya, terjun dia sampai di area sini. Oke, ini saya teriakan terjadi lagi rally, base rally, clean break. Nih dia tinggal order di sini. Perhatikan, itulah yang dia jemput pada level sebelah kiri ini. Coba kita tanda ini. Nah, ini dia, dan dia terjun, nampak di kawasan sini. Intinya dia bermain pada clean break, ya. Ini contoh lagi terjadi clean break, ya, support ini di break sama ini, ya, di retest di sini. Makanya ketika dia retest naik ke atas ini tidak melanjutkan penurunan dan dia naik sebab telah di-clearkan. Oke, silakan di backtest teman-teman cara yang saya jelaskan itu tadi, atau untuk pembuktian nanti teman-teman bisa perhatikan entry saya ini, betul enggak key level ataupun clean break ini di retest untuk menjadi setup sell nantinya. Namun alangkah baiknya sebenarnya ketika market sampai di area sini dan kita melihat ada setup yang sama pula terjadi struktur sell di area sini, barulah itu poin waktu yang tepat untuk kita entry. Namun ini saya lakukan buat set limit seperti ini. Siapa tahu saya tidak dapat melihat market nantinya. Tentu saya ada order yang saya buat set limit. Makanya saya tidak buat lanjut di sini. Sementara karena jarak pips tentu yang sangat jauh dari SL saya. Oleh karena itu pertimbangan SL yang saya sanggup
di atas ini, makanya load dan layer saya kurangi. Oke, saya rasa itu saja. Semoga Bro Rahmat paham dengan penjelasan saya ini, dan teman-teman lain bisa ambil pembelajaran dari penjelasan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.